Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sekolah. Pagi Pak Ilham. Mohon izin Ibu, saya Pak Ilham, saya tahun guru kuliah angkatan 9 dari SD Negeri Kusuma 1 Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin Ibu, nanti akan melakukan wawancara yang mana wawancara ini terkait ketugasan saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Mohon maaf nanti Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan gitu Ibu. Sakit dimulai Bu? Silakan. Untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral gitu Bu? Untuk identifikasi kasus dilema etika ataupun bujukan moral, yang jelas pertama-tama saya harus mempelajari dulu ya, kasus tentang dilema etika itu seperti apa, termasuk pengertiannya. Kemudian yang kedua, tahu juga tentang bujukan moral. Tentu saja masing-masing berbeda ya. Untuk dilema etika jelas positif, yang baik versus baik. Kemudian yang bujukan moral jelas baik versus tidak baik atau benar dengan salah. Nah, setelah mengetahui tentang kasus yang ada, saya harus bisa membuat kesimpulan. Ini masuk yang mana? Nah, setelah membuat simpulan itu, tentu saja saya harus menyiapkan bagaimana memutuskan ya kasus atau permasalahan tersebut. Jadi intinya kita tahu dulu memilah apakah ini masuk etika moralnya atau bujukan moralnya. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau saya jelas ya, untuk langkah-langkah pengambilan keputusan setelah mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan, termasuk saya harus mengumpulkan data-data dari permasalahan, termasuk siapa yang terlibat dalam permasalahan itu atau kasus itu. Saya mengutamakan skala prioritas untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk mengambil keputusan. Yang pertama jelas saya perlu koordinasi, mungkin musyawarah juga kepada yang terlibat secara langsung. Kemudian kalau diperlukan saya bisa koordinasi, konsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten. Karena para kepala sekolah itu tidak sendiri, ada atasan langsung, ada pengawas, pendamping dan sebagainya. Jadi keputusan itu bagi saya harus minim resiko. Yang kedua, bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang ketiga, harus kita ingat sekolah mempunyai visi dan misi. Ya, harus sesuai dengan visi misi untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Jadi arahnya jelas, kita fokus kemana? Ya sesuaikan visi misi. Yang minim resiko paling tidak. Jadi untuk pengambilan keputusan jadi berdasarkan hal tersebut dan juga mengutamakan musyawarah. Baik Ibu, untuk yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah ya, tapi sebenarnya saya sudah menyampaikan untuk sedikit banyak langkah-langkah. Saya hanya mengulang saja. Langkah atau utamanya mengutamakan musyawarah, mengedepankan koordinasi musyawarah yang meminimkan adanya sebuah resiko. Nah, seperti itu yang perlu saya lakukan. Kemudian berdasarkan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Jadi prosedurnya tetap sama seperti itu. Ya. Yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika,
itu kan juga ada muatan moral ya, kebajikan, termasuk rasa keadilan, kemudian hal-hal yang lain yang mendukung. Tentu saja saya harus mengumpulkan berbagai data pendukung, termasuk fakta-fakta yang relevan dalam kasus tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, juga melakukan musyawarah ke pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga, seandainya musyawarah belum bisa didapatkan, saya selaku kepala sekolah bisa berkonsultasi dengan atasan langsung, ya, atau pengawas pembina yang bisa membersamai saya selaku kepala sekolah. Jadi mereka itu kompeten di bidangnya, atau mungkin bahkan ke pihak yang lain yang kompeten. Itu jadi pertama harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian mengadakan musyawarah, kalau perlu koordinasi ataupun konsultasi ke pihak yang kompeten. Kemudian untuk yang perlu dipertimbangkan adalah kita harus mempunyai pertimbangan yang matang dari diri kita sendiri, ya, dari hati kita. Kemudian yang penting saat memutuskan suatu perkara atau kasus, pikiran kita harus jernih supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi memang keputusan itu adalah yang objektif. Ya, betul. Ya, jadi juga gunakan hati nurani, termasuk harus berpikir jernih. Betul. Nomor 5 itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema itu. Boleh jujur ya. Nah, ini di sekolah tentu saja kondisinya berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Nah, biasanya karena saya sudah beberapa sekolah yang saya ambil, itu kalau ada cenderung guru yang sepuh, lebih sepuh dari saya atau lebih senior. Di samping saya harus menghormati, kemudian di samping saya harus melaksanakan suatu kebijakan. Kadang guru yang sepuh atau yang senior itu mungkin itu tidak sejalan dengan kebijakan kita. Nah, bagaimana perlu mengatasi hal tersebut? Mungkin ada pendekatan dengan cara persuasi, ya. Jadi kendalanya itu karena apa? Di samping saya harus menghormati senior, guru-guru yang sepuh, bahkan karyawan yang lebih sepuh lagi. Kemudian juga kalau kita pendekatannya persuasif, ya, jadi harus mengetahui lah bagaimana mendekati guru tersebut supaya apa? Bisa mengikuti aturan kita, termasuk mengikuti logika yang saya terapkan untuk memajukan sekolah. Kemudian ada lagi, mungkin tidak hanya guru senior saja, guru yang sudah terlalu lama berada di satu sekolah. Karena apa? Merasa sudah, ini saya yang memiliki sekolah ini. Biasanya ada defense atau katakanlah batasan, wah ini pendatang baru misalnya. Padahal kita selaku kepala sekolah harus siap untuk menghadapi situasi apapun. Nah, kita hargai beliau-beliau itu, kita ajak bersama, kita rangkul bersama. Itu untuk solusi, ya. Jadi tantangannya seperti itu. Bagaimana tantangannya? Yaitu mendekatkan diri supaya bisa melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, termasuk guru senior, karyawan senior, dan juga guru yang sudah terlalu lama di situ. Ya, supaya bersama-sama untuk majukan sekolah. Itu. Jadi tantangannya yang saya pikir itu selama ini. Karena apa? Saya sudah mengalami berbagai sekolah. Kadang ya itu tadi kendalanya. Kalau yang lain sebenarnya semuanya bisa diatasi dan semuanya harus bisa diatasi. Harus punya semangat untuk mengatasi. Bagaimana mendekatkannya? Bagaimana mengajak untuk bersama-sama memajukan sekolah? Ya, mengatasi permasalahannya itu. Jadi bagaimana melibatkan supaya tidak terjadi pertentangan, adanya defense tadi loh, ada batasan, wah nggak mau tuh, ada binatang seperti itu. Bagaimana merangkul semuanya? Itu yang tantangan bagi saya. Mungkin kalau kepala sekolah yang lain bisa tidak, tapi kalau saya seperti itu. Ya.
Ya Ibu. Untuk nomor 6 itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa itu yang dijalankan? Kalau katakanlah saya tidak memiliki cara khusus Iya. untuk menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan, karena itu bisa datang tiba-tiba. Yang jelas saya harus mempunyai semangat untuk apa? Segera menyelesaikan suatu masalah seandainya itu terjadi. Jadi ada masalah, segera atasi, segera selesaikan. Untuk tata kalanya tidak ada, jadwal tidak ada. Hanya kita mempunyai kebijakan bagaimana supaya tahu ada permasalahan itu cepat tahu, diketahui dan bisa teratasi. Yaitu dengan apa? Rutin ada pertemuan, rutin ada briefing yang terjadwal. Misalnya minimal seminggu sekali kita ketemu dengan Bapak Ibu guru, sehingga kalau ada permasalahan, ada kasus segera diketahui, untuk itu segera dapat teratasi. Kalau saya seperti itu. Untuk nomor 7 itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu itu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan kita? Dan kita kan harus menghormati guru yang senior. Nah itu bisa kita berdayakan untuk membantu kita seandainya ada suatu permasalahan. Paling tidak guru yang senior juga bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Kita bersama. Yang kedua, setiap ada unsur kegiatan itu biasanya ada tim, ada koordinator. Nah itu kita minta bantuan. Kita bersama-sama untuk mengatasi suatu permasalahan. Kemudian juga ada pengurus komite sekolah. Itu kita berdayakan untuk bersama-sama seandainya ada suatu permasalahan. Banyak nih permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Ya, yang perlu ada support dari pihak luar. Tidak hanya kepala sekolah saja, guru saja, tapi bisa dengan pengurus komite sekolah atau tim yang lainnya yang kompeten di luar sekolah, termasuk pengawas, termasuk dari unsur dinas pendidikan yang lainnya. Seperti itu. Jadi semuanya bisa support untuk membantu kepala sekolah dalam membuat sebuah keputusan yang tepat. Ya. Ditambah nyali juga ya Bu. Nyali harus. Dan niat yang bersih, hati yang bersih, yang jelas itu. Jadi apa yang kita dapatkan itu berdasarkan apa yang kita rasakan. Jadi dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dengan baik. Gitu. Jadi nyali yang kuat untuk mengatasi permasalahan. Harus berani. Harus berani. Ya. Harus berani. Kalau nggak berani nanti keputusannya nggak. Ya, nanti tidak sesuai dengan harapan. Ibu, untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk keputusan dilema etika, yang pertama, semua permasalahan harus segera diatasi. Yang kedua, kepala sekolah tidak berdiri sendiri. Jadi ada pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu, membantu kita dalam mengatasi suatu permasalahan. Ya, kita perlu konsultasi dengan pihak luar, bisa dilaksanakan. Kita bermusyawarah, harus kita laksanakan untuk meminimalisir resiko dan yang lainnya. Jadi pertama, permasalahan harus diatasi. Kedua, banyak teman atau banyak pihak yang bisa membantu kita. Kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri atau tidak hanya berdiri sendiri. Yang ketiga, perlunya akhirnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti itu. Jadi 3 hal. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas sharingnya untuk hari ini. Banyak hal yang saya petik dari pelajaran yang sudah disampaikan Ibu. Nanti semoga ke depan saya bisa mengambil hikmahnya dari apa yang disampaikan Ibu, dan semoga dalam kegiatan pembelajaran atau pendidikan Ibu penggerak Ibu dalam lancar. Amin. Mungkin itu Ibu. Semangat.
Siap. Oke, terima kasih atas waktunya, itu mohon maaf mengganggu. Mungkin saya mohon izin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, nama saya Ilham dari Kabupaten Sumedang. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Jogja 1 Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan Bapak. Nanti ke depan saya akan menanyakan beberapa hal dari kecerdasan saya, yaitu mengenai dilema etika dan penggabungan moral. Ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Jadi Bapak, untuk yang pertama saya mohon selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral. Ya, masih Mas. Jadi terkait dengan apa yang rencana panjenengan untuk wawancara dengan saya, yang pertama terkait dengan apa nih, dilema etika. Atau mungkin juga dulu saya dengar katanya bujukan moral atau apa? Ya, bujukan moral. Ada satu yang di setiap lembaga ya, itu pasti ada yang namanya kasus atau muncul hal-hal yang di situ bersinggungan dengan dilema etika. Kita harus mengambil suatu keputusan, bahkan di situ kadang-kadang ini apa namanya membutuhkan, pertama kita itu harus berpikir cepat, kemudian pengambilan keputusan juga harus segera. Nah, tapi secara umum saya menyampaikan bahwa di lingkungan atau lembaga pendidikan itu sebenarnya dengan apa namanya, kita kan berpendidikan ada 8 standar. 8 standar itu, nah disitulah memang bisa potensi-potensi tentang dilema etika itu bisa muncul dari 8 standar itu. Jadi secara apa ya, kemudian secara kita dipandu sebenarnya. Oh ini masalah ini muncul, masalah ini bisa muncul. Contoh kecil begini, kenapa kok saya katakan berawal waktu kita punya adalah petakan ini ke 8 standar, kenapa? Karena setiap standar itu punya bisa menimbulkan atau dari situ bisa muncul kasus. Contoh, misalkan kita bicara tentang standar Sarpras. Di situ tentu orang mungkin masalah Sarpras apa ya, tapi sebenarnya di situ juga banyak masalahnya. Misalkan pengadaan di sini juga kadang-kadang kan kita juga harus menyesuaikan SHBC, rencananya seperti apa, harus survei. Kemudian nanti di sana juga kadang-kadang ada vendor-vendor yang istilahnya main apa ya, main apa ya, cashback atau main fee ya kan, nah yang menggiurkan kita kan. Nah di situ kan jadi bahwa dilema etika atau bujukan moral pembangunan di lingkungan pendidikan itu, kalau saya memetakan ya ke dalam sesuai dengan standar itu, dan itu munculnya bisa saja dalam waktu yang bersamaan standar ini ada muncul masalah, di sana juga bisa muncul masalah. Jadi kalau saya metani ya seperti itu, dan di situ tentu penanganannya berbeda-beda. Misalkan ada lagi misalkan di standar PTK, apalagi guru ya, guru yang berhubungan dengan manusia langsung, itu pasti akan muncul hal-hal yang di situ memang menuntut kita diuji kesabarannya. Kemudian juga kita itu apa namanya, sebagai pimpinan itu ya tentu sudah harus siap ya. Maka di dalam satu yang membedakan dengan guru itu kan, atau standarnya guru kan, kalau di kami itu tambah 1 kompetensi, tidak 4, hanya 4 ya kompetensi, tapi tambah dimensi manajerial, kemampuan manajerial. Disitulah mungkin menguji kita. Jadi saya kalau memetakan ya pemetaannya seperti itu. Jadi kasus-kasus bisa muncul random, bisa standar A, standar B muncul. Dan
dari masyarakat, orang tua, siswa. Terus yang kedua, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kalau tadi kan berawal dari kasus atau permasalahan yang harus kita selesaikan, masalah yang tadi. Selama ini ya kalau dibilang pengalaman saya belum kaya pengalaman. Saya sekolah sudah hampir 2 tahun. Artinya kan secara mungkin masalah yang saya hadapi kalau dari sisi kuantitas barangkali tidak seperti teman-teman yang lain yang sudah lama ya. Tapi secara intensitas permasalahan itu memang luar biasa. Jadi di sekolah ini dan juga kebetulan saya mengaku di SD Maram itu betul-betul mendewasakan saya, betul-betul bukan melatih saya, menggojlok saya untuk ketika ada permasalahan, bahkan di sini ada masalah, di sana ada masalah, pernah juga terjadi. Gimana? Nah, ketika ada muncul seperti ini ya, kasus-kasus yang disitu ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, sama-sama mengandung kebajikan. Kalau saya begini, pertama aturan, itu pegangan saya aturan, bukan biasanya bagaimana, tapi aturannya bagaimana. Yang kedua, karena ini memang dua-duanya misalkan itu ada baik itu kepentingan yang mungkin sama-sama penting gitu. Tetapi walaupun sama-sama penting, tentu kan kemudian kita akan skala prioritas. Misalnya kode-kode penting nih, ini jadi iso-iso di minggu depan, ya berarti yang saya contohkan yang harus dilaksanakan. Jadi pertama aturan yang bagaimana, kemudian saya akan lihat skala prioritas. Nah, terus kemudian pengambilan keputusan tentu nanti ini di pertanyaan berikutnya berhubungan ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk nomor 3 Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oke. Jadi kalau tadi sudah saya bilang di nomor 2 ya, nomor 2 seperti itu. Saya aturan. Nah yang nomor 3 ini sama, jadi bukan sama ya, tapi pijakan saya aturan, bukan biasanya itu tapi aturan. Kalau begini, kalau kita biasanya itu memang maaf ya, biasanya tapi tidak melanggar aturan. Atau biasanya itu memang sudah sesuai aturan tidak masalah. Tapi kalau biasanya kok tidak sesuai aturan ya, saya akan tinggalkan. Saya akan pakai satu. Yang kedua, jadi setelah saya punya aturan, pijakan yang jelas begitu, dan kemudian saya nanti akan tentu di situ setelah saya mempelajari masalah itu jadi permasalahan seperti apa, maka di sini jiwa intelijen itu kayak penyelidik. Nah, kepala sekolah juga harus punya itu, karena kita tidak bisa hanya menerima satu masukan atau kita tidak bisa hanya kemudian mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan menurut Pak Ilham, tapi bagaimana kita harus melihat dari sisi yang lain. Maka biasanya kami juga ada tim itu yang masuk nanti ada guru-guru yang saya pandang mungkin dari sisi senioritas, kedewasaannya, nah, seperti itu. Tidak kemudian asal senior, karena belum tentu senior itu dewasa. Di langkah-langkah saya seperti itu, prosedurnya ya sama aturan, dan juga saya akan melakukan pemetaan, maksudnya itu foto ini jadi masalah siapa, masalahnya apa, kemudian tingkat dampaknya. Jika itu sebuah masalah itu, misalkan koordinasi itu dampaknya seperti apa, dan analisa seperti itu. Kayak polisi, menyelidik ini siap. Terus untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus diri? Oke, pertama tadi ya, jadi kalau kita sudah bicara aturan itu sampai kemanapun tidak akan, orang tidak akan mempermasalahkan ketika sudah kita benar dari sisi regulasi aturan. Ya, manusia untuk masuk misalkan belanja barang, kalau kita sudah SLBC, kalau memang di situ ada 2 toko, 3 toko, maka kita bandingkan mana yang kita pilih, ada masalah. Mau protes banget kalau kita dasarkan itu. Kemudian selain itu saya juga bisa memanfaatkan tadi orang yang senior tapi juga sekaligus punya kedewasaan. Disitulah yang kemudian nanti membantu saya. Kadang mungkin permasalahan tidak perlu saya yang turun, tapi cukup yang besar. Jadi
orang seperti ini ketika saya masuk ke lembaga kesini ya langsung saya pelajari. Jadi kalau ini menurut sebenarnya ilmu apa ya? Saya nggak tahu ini teorinya saya. Kalau landasan teori saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau saya datang itu ya demografi gitu, demografi, kemudian ada geografi, kemudian kemudian ekonomi. Itu demografi kan berkaitan dengan dunia, misalnya kan geografi. Nah, secara ekonominya jadi ketika saya mempelajari itu kan ada 29 orang di sini ya, berarti ada 29 karakter, 29 watak ciri yang mungkin bisa saja itu mendukung saya, tapi juga bisa saja tidak ada yang tidak mendukung saya. Dalam arti dari 29 orang tadi ketika ada sebuah permasalahan, ada yang mungkin apatis, tapi juga ada yang tanpa ditanya bantuan sudah langsung datang. Nah di situ kan kita pelajari. Jadi yang saya kira itu efektif. Terima kasih Pak. Untuk yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam sesuatu di kita? Tantangannya biasanya satu, memang dalam waktu singkat begitu kita harus mengambil keputusan. Jadi kita diminta berpikir cepat itu tantangan. Kemudian juga senioritas sudah diberi tantangan. Senioritas yang tadi dewasa ataupun senioritas yang malah kanak-kanak bisa menjadi tantangan sendiri. Mau ditinggal nanti dia gimana, mau diajak dia. Jadi ini memang satu tantangan buat saya. Tapi bukan hambatan beda. Nah, mereka ketika sudah tahu gaya berpikir saya, gaya mengambil saya keputusan, sepak terjang saya, yang biasanya tadi bahkan mungkin ya disapa aja enggak ini, tapi dengan pendekatan yang salah kita, yang tadinya mungkin cuek, senyum aja sulit misalnya, itu akhirnya juga mereka bisa apa ya? Ya saya lihatnya, dan saya sini 2 tahun, ya ada perubahan yang tadinya itu maksud saya asosial, dia jarang teman, kemudian mungkin juga jarang untuk berguru dan sebagainya. Sekarang untuk berikutnya Pak, nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah kita? Terus apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? jadi karena sifatnya itu random dan itu sporadis ya, tidak mesti, belum tentu juga seminggu ada, tapi juga kadang-kadang sehari aja ada 2 atau 3. Jadi kalau secara takala ya tidak ada, kami tidak apa ya, tapi begitu ada masalah kita selesaikan masalah. Jadi kalau bisa yang memang ada masalah hari itu selesai, tapi juga ada yang misalnya masalah itu memang perlu dengan terkait ya, misalkan undang-undang perlu soal komite. Nah ini lah butuh waktu ya, waktu saya juga punya batasan dalam hal ini. Kalau hal seperti itu ya, kalau eskalasinya besar atau masalahnya besar ya mungkin saya butuh waktu lama. Tapi kalau itu misalkan tidak mungkin sekali kumpul selesai ya sudah. Jadi secara apa ya, penjadwalan saya kira tidak. Tapi memang kita mencoba memahami bahwa satu permasalahan itu mesti ada dalam sebuah lembaga, itu pasti ada. Sehingga kita juga bukan berarti kita cuma masalah, enggak. Kita itu kan sudah siap menyiapkan diri. Ketika kita sudah siap diri itu kan ketika ada masalah, ya masalahnya sudah selesai. Tapi kalau kita tidak siap diri, begitu ada masalah gitu. Di sini yang terjadi bukan kesiapan kita mental menyelesaikan masalah, tapi kita mungkin justru apa ya, menganggapnya masalah itu musuh gitu, atau musuh itu yang menakutkan. Nah ini yang kalau saya sudah mencoba untuk bahkan saya sudah sampaikan sama teman-teman juga di awal. Sekarang di sini walaupun saya mungkin solusi apa itu bahkan muda, saya adalah koordinator. Saya itu ngomong, kalau saya nggak ngomong salah.
kan itu. Jangan ada orang terlambat saya diem aja. Ada orang yang mungkin kurang mendahului, saya diem saja. Dia nanti yang beradu, maka ya saya tugas saya bicara, tugas saya adalah bagaimana ke depan, keluar itu berarti ya saya akan melindungi mati-matian lembaga kita. Dalam yang mana kita jaga. Saya tak mau nenek jokowi kita itu apa gitu. Itu saya sampaikan. Saya juga teman-teman juga artinya kalau Pak Putra itu ya memang itu banyak omong kan, langsung kan itu. Kalau masalah nggak banyak omong itu menurut saya Nomor 7, adakah seseorang atau faktor apa aja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Jelas ada. Jadi tidak hanya orang. Nah, orang tadi yang di depan itu sampai senior dewasa. Di setiap lembaga pasti ada satu orang. Dia itu jalannya sama semuanya sama. Range-nya sama. Tapi ada juga kan si A ini cenderungnya sih. Nah, kalau kumpul kalau si B agak misalkan bergabung itu ada loh. Maka itu kita pilih. Orang yang jaraknya sama dia cenderung bahasa saya netral, kemudian netral dan mau bisa menetralisir dan tidak kemudian mudah. Karena jiwa-jiwa kepemimpinan kan tidak hanya di kepala sekolah. Jiwa kepemimpinan sebenarnya harusnya dimiliki siapa saja. Ya toh? Iya. Betul ya? Ya. Jadi ketika jiwa kepemimpinan dimiliki siapa saja, kalau ketika saya tidak menjadi pemimpin, saya akan memposisikan saya menjadi anak buah atau menjadi yang dipimpin. Tapi kalau dia tidak punya jiwa kepemimpinan, jadi anak buah repoti, saya di pimpinan mesti bersemi atau bikin mesti nggak bisa mimpin. Itu saya kemudian fakta lain saya kira saya lebih tadi bahwa kita itu harus ada SOP, ada aturan sekecil apapun. Jadi kadang-kadang termasuk ini kelompok sekolah-sekolah kita yang swasta itu biasanya pakaian saja berarti sebenarnya perlu integrasi. Kita kan ada ya, tapi penegakannya mungkin kurang. Bisa masih slow. Kalau itu ada SOP, contoh kecil, ada anak jatuh jeket, patah tulang, ada SOP-nya enggak? Mungkin anak SOP ini nanti kalau sampai kemana-mana itu dia udah melaksanakan SOP. Tapi kalau kita tidak mempunyai SOP, walaupun kita melakukan sesuatu itu, mungkin orang akan tidak ada SOP. Apa nggak ada SOP-nya? Kemudian ketika ada SOP-nya, ketika ada SOP, kita jatuh, ditolong, di rumah DKS apa di luar kan kadang-kadang yang di sekolah itu nggak ditulis umumnya gitu. Umumnya bocah itu ditulungi terus dibawa ke KS ya. Dan disitu kalau ada SOP-nya, nah itu makanya faktor aturan SOP yang di sekolah itu menjadi. Nah ketika nanti tidak ada anak jatuh, kalau didiamkan saja, nah, berarti menyalahi SOP. Nah itu bisa menjadi mengambil keputusan. Jadi bisa jadi kan kenapa anak orang tua protes misalkan anak saya kok jatuh kok saya tidak diberitahu misalnya. Ternyata misalkan SOP-nya memberitahunya setelah tindakan yang mungkin lebih serius. Ketika jatuh aja kan belum jatuh itu harus meminta orang tua. Termasuk mengapa orang tua tidak boleh masuk ke dalam kelas atau masuk ke lingkungan sekolah. Karena apa? Ketika anak itu di sekolah ya itu tidak bisa pulang. Nah kalau kan yang jadi masalah itu di sini masih jadi olahraga. Tapi pas jadi pas mungkin baru anak jatuh. Orang tua nanti anak masih anak tiba, anak itu mau ditulungi. Wah jadi masalah. Jadi apa maksudnya? Saya tanya Pak, tadi ada Pak itu kuliah ada pas itu tapi pas tidak di sini. Aduh, lagi salah. Atau bukan ada guru lain tapi itu tidak nolong. Itu juga masalah.
bahkan sekarang ada CCTV mas, dan wah itu menjadi kita harus hati-hati. Jadi kalau SOP dan sebagainya itu saya kira dan yang penting lagi bukan berarti kita ya tidak selalu kemudian kita minta advis atau bantuan dari senior, tapi pada kita kan kita hanya minta apa ya, pertimbangan keputusan tadi. Jadi keputusan itu menjadi hak kita untuk memutuskan. Dan juga berarti maka kepala sekolah juga tidak bisa hanya memutuskan maaf dari kacamata saya sendiri ya, itu juga harus menyadari juga ya. Wah, nanti pasti. Di sini saya pernah diajak ke lain juga. Pernah diajak ke lain mau apa ini? Mau di ini saya mau orang tua ini kan di sini marah-marah. Saya masuk orang tua. Awalnya nggak mau. Pak masuk. Karena masuk, tak suruh minum aja sama. Tapi duduk. Gua masuk. Ya, artinya kalau kita digetak yang jangan takut juga. Kalau kita benar, kita ya getak. Iya. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Yunani? Ya, dari beberapa pertanyaan ataupun hal-hal yang Bapak tanyakan tadi, satu bahwa pelajaran yang saya petik ini menjadi pemahaman saya dan mestinya juga menjadi pemahaman setiap pimpinan tidak ya Pak. Artinya bahwa masalah dalam sebuah organisasi itu ya seperti apa ya, bukan seperti makanan tapi ya itu harus kita ada, pasti ada. Kemudian yang kedua dalam bertindak pengambilan keputusan itu kita akan nyaman dan tentram ketika kita berpegang pada aturan. Dan di situ kalau kita sudah bicara aturan itu enak. Kita menegakkan aturan itu bukan biasanya, itu akan mengenai siapa aja tidak masalah. Jadi katakanlah misalkan di sekolah ini ada kenal baik sama si A. Nah, kalau kamu aturan kamu menyalahi aturan ya kamu salah. Kita harus fair juga. Konflik interestnya, anda sudah pakai aturan itu harus kita tinggal. Karena mungkin yang tegel harus, ya betul tadi nyali. Ono ketegasan tegel itu ada. Di sini ada masalah ada. Saya pernah dilema juga dan dilema yang luar biasa. Jadi misalkan mengambil barangnya orang sini, itu kan orang banget mas. Yang ketika ini coba ini mesti masalah besar, suatu masalah yang betul-betul membutuhkan ya ketegasan. Nah saya nggak mau menggunakan ketika memanggil, masukkan nama sudah banyak. Pak itu begini, orang itu begini. Pak sebelumnya ada yang ngawasi dari jauh, ada yang nah misalnya Pak sekolah jadi kita benar itu lah. Ya ketika orang tersebut saya panggil, alhamdulillah saya bisa melalui masa-masa itu. Jadi tadi saya bilang saya belum lama, tapi intensitas diliman kasus itu luar biasa. Karena ada orang yang mungkin mulus-mulus saja. Pimpin open banget terus tanda tangan selesai pulang. Tapi kalau tidak ada kerucil atau riak kerikil itu saya kira kurang menangkap. Dan saya ini cerita aja ya. Nanti ini nggak dipakai untuk ini kan, wawancaranya tidak dipakai untuk ditayangkan Pak. Ditayangkan Pak. Ditayangkan. Jadi ada misalkan kasus apa namanya, jangan juga ada. Mau jangan. Nah, saya juga pertama saya menjadi paus masih ya baru berapa bulan. Udah, ya masalah itu. Tapi jangan salah, kan semua ada ini ada apa yang harus stepnya apa. Tapi dinas, dan saya dinas, PNI. Oh, ini Pak kalau ada ini, jangan dulu. Dan kebetulan saat itu waktu jadi guru pernah di sekolah lama itu dilalai ada yang mau cerai. Teman saya di sana, itu suruh ngetik. Jadi
ketika dibina sama kepala sekolah itu. Jadi satu masalah jelas, aturan kita harus pegang. Kemudian sebisa mungkin prioritas itu, sekolah prioritas itu kita perhatikan betul. Ya. Jadi masalah itu yang kita perhatikan dampak siapa, terus nanti itu eskalasi seperti apa. Kalau itu memang itu skalanya besar, bisa menyebabkan hal yang lebih serius gitu ya. Nanti kita harus mempelajarinya itu cepat sehingga bisa mengambil keputusan dengan cepat. Luar biasa Pak. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk sharing bersama saya. Pelajarannya banyak Pak yang saya ambil dari Pak Dede yang sudah ceritakan tadi terkait dilema etika dan tujuan moral. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Seto. Saya terima kasih. Terima kasih Pak Endam, semoga nanti lancar proses.